Jadi kalau ada yang menunjuk dosa kita, jangan marah saudaraku. Daripada pura-pura baik. Iya. Enggak, dosa kita enggak dihapus. Jadi kalau kita marah, ya sudah. Aturan kalau ada yang menunjuk dosa kita, terima kasihlah. Aku enggak usah harus repot-repot lagi berdoa. Minta Tuhan tunjukkan kekuranganku. Nah, tapi kalau orang, dia langsung bilang, Tuhan yang suruh kamu memberitahu dosaku. Gak usah marah. Haleluya, saudaraku. Ini kalau sudah terjadi begini, itu sudah meningkat itu. Karena sebelum meningkat, saling terus menutupi. Itu ranking manusia. Ya, tapi saudaraku, manusia rohani, kalaupun hidupnya ditelanjangi, malah dia senang, saudaraku, karena kita akan menyanyi, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, semua, saudaraku, sampai kecil besar, supaya diampuni Tuhan. Nah, kalau ini boleh terjadi, nggak ada yang berantem, saudara-saudara. Tapi kalau masih Farisi, senangnya menutupi kekurangan. Sampai sudah hanya tinggal belulang, sudah bau. Tapi dilabur putih, biar tidak kelihatan, saudaraku. Itu keahlian orang, menutupi kekurangan. Itu keahlian orang. Memang saudaraku, kalau di dunia ini, kalau orang tidak tahu, nggak dihukum. Tapi kalau di dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah tahu, kita tinggal minta ampun, Tuhan ampunilah. Justru itu yang tidak dihukum. Jadi kalau di dunia ini, kalau dosanya itu belum terbuka, justru itu yang tidak dihukum. Makanya hukum dunia ini membuat orang juga keliru kepada Tuhan. Karena selalu menutupi kekurangan. Carilah alibi, carilah ini, saya cari ini. Itu saudara. Tapi kalau di hadapan Tuhan, kalau kita terbuka, justru diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudaraku, bagaimana kita diberkati oleh Tuhan. Di dalam Lukas pasal 16 kita akan membaca seberapa ayat yang kita baca, mulai 19, orang kaya dan Lazarus. Kalau sudah dapat, saya baca 19 ini. Ya, 19. Saudara nanti 20. Dan seterusnya kita baca. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu dia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus
segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya dia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Bersama kita, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun orang bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, kita akan memperhatikan beberapa dari firman Tuhan ini yang semakin membawa kita untuk posisi yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak mau satupun dari kita mengalami kesulitan. Tuhan ingin untuk kita sampai hidup yang kekal selama-lamanya. Tetapi seseorang itu bisa ditetapkan hidupnya, berkatnya dari perbuatannya sendiri. Sebabnya bagi kita, saudara-saudaraku, harus semakin mengerti posisi di mana bukan dengan perbuatan, posisi di mana harus ada perbuatan. Saya melihat kalau orang tidak teliti, jangankan jemaat, pendeta yang berkhotbah itu sering sekali kurang teliti. Karena kalau keselamatan itu adalah 100% bukan perbuatan kita, adalah kasih karunia. Nah, di sini kita harus hati-hati. Saya mau mengajak kita membaca di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, biar kita semua semakin menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Efesus pasal yang kedua, ya, saya akan baca mulai 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Apa artinya ini bagi kita? Kalau orang sudah diselamatkan, bukan berarti langsung sudah masuk surga, kecuali langsung mati. Nah, harus dimengerti. Siapa percaya langsung mati, itu salah seorang yang di sebelah Yesus. Waktu mereka tersalib bertiga, satu di kiri, satu di kanan, satu berkata, Yesus, kalau engkau sampai dalam kerajaanmu, ingatlah saya. Langsung Yesus berkata, hari ini juga engkau dan saya bersama-sama di Firdaus. Ini langsung mati hari itu. Gak ada waktu untuk berbuat. Kalau sudah selamat bukan berarti sudah selesai. Itu baru seperti bangsa Israel
oleh darah domba. Sampai orang Mesir berkata sama Raja Firaun, keluar. Kamu ada di sini, kami semua nanti mati. Karena dia sudah mati mulai dari anak sulung. Yang tidak ada tanda darah, anak sulungnya mati. Semua orang di Mesir yang tidak menerima, tidak mengerti. Jadi kita, saudaraku, harus dengar-dengaran langsung. Ya, kalau disuruh sembelih anak domba, taruh darahnya di ambang pintu. Nanti kalau malaikat pembunuh itu datang, dia lihat darah, mundur. Tapi rumah-rumah orang Mesir nggak ada yang tanda darah, mati semua anak sulungnya. Sehingga Raja Firaun berkata, pergi. Malah dia bilang lagi, kamu mau kurang apa? Emas, perak, semua, nih, pakaian. Sehingga kalau bangsa Israel membangun kemah di padang belantara, semua ada, berpuluh-puluh kilo, bahkan ratusan kilo, ada emas. Karena Raja Firaun dengan bangsa Mesir berkata, nih semua bawa, apa saja bawa, pokoknya kamu keluar. Enak. Tapi kalau sudah selesai begitu, bukan langsung nanti masuk ke tanah Kanaan. Itu hanya sampai di seberang Laut Merah. Habis itu harus bertukar. Apa? Tidak boleh diam-diam. Semua harus dengar firman yang disampaikan di Gunung Sinai. Siapa yang melanggar, nggak ada yang selamat. Di situ harus ada perbuatan. Dan nanti juga menyeberangi Sungai Yordan, harus semua dengar-dengaran. Nah, itu namanya Filipi 2 ayat 13 ayat 12, kerjakanlah keselamatan. Jadi kalau sudah selamat bukan berarti sudah harus diam. Habis itu, habis anugerah, kerjakanlah anugerah itu. Habis diselamatkan, kerjakanlah. Tidak boleh lagi berkata semua hanya anugerah. Dari Mesir anugerah, di padang belantara anugerah, masuk tanah Kanaan anugerah, sehingga seolah-olah masuk surga anugerah. Aku berkata itu pendeta gak tahu Alkitab itu. Tapi dia khotbah di mana-mana. Itu nanti itu tanpa dia sadar. Itu berita yang disenangi iblis. Karena orang-orang akan diam. Masuk surga hanya karena anugerah. Gak ada perbuatan. Padahal Tuhan sudah berkata, semua akan menerima sesuai dengan perbuatannya, baik atau jahat. Jadi anugerah itu mana? Keselamatan. Dibuka jalan bagi kita. Contohnya orang sekolah, gratis masuk. Tapi kalau sudah sekolah, bukan gratis langsung naik kelas. Harus sekolah, belajar baik-baik. Harus bagus apanya? Bukan nilainya, kerajinannya. Tiap hari lewat absen 10 kali pecah. Gitu. Jadi kalau absen nggak boleh lewat 10 kali. Ya, haleluya. Cuma Tuhan kita baik, saudaraku. Kita nggak ada yang dipecah. Cuma jangan pakai kebaikan itu terus. Kalau begitu terus-terus nanti, saudara-saudaraku, kita ini saya pikir nomor 4 juga nggak bisa. Karena nomor 1 adalah buah sulung. Nomor 2 adalah berbuah 100. Nomor 3 adalah berbuah 60. Nomor 4 adalah berbuah 30. Habis itu tebang. Tapi yang nebang bukan kita. Karena kita nggak boleh menuduh, nggak boleh menghakimi. Tapi itu adalah urusan Tuhan. Makanya saya hanya berusaha bagaimana membangun kita, bagaimana supaya semua baik. Cuma kalau tidak mengerti firman Tuhan, saya nanti yang dituntut Tuhan.
kamu tuh ngomong apa kamu? Nanti begitu saudaraku. Jadi saya harus berbicara. Sebabnya saudara-saudaraku, nanti kita akan lihat saudaraku bagaimana kehidupan kita yang baik untuk diberkati oleh Tuhan dari firman Tuhan ini. Satu, ya kita harus baik pendengaran. Itu sebabnya tadi permohonan dari orang kaya itu, kalau sudah tidak ada lagi yang baik, nomor satu, nomor dua, umpamanya ya, tapi dia bilang, dia ayat 27 kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ini permohonan ayat 27 itu, ya. Jadi orang kaya itu mohon, masih banyak saudara-saudaraku, suruh dia ke rumah bapakku, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Allah, ada pada mereka kesaksian Musa. Jadi tetap harus ibadah kita, kesungguhan kita. Ini saudara-saudaraku, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ini pikiran manusia. Manusia itu tidak segampang itu. Kalau tidak sungguh-sungguh ada kerinduan dan Tuhan menolong dia, tidak bisa. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa, jadi harus tetap dalam cara ibadah, firman disampaikan, dimengerti dan dilakukan. Hanya itu caranya. Tapi kalau tidak, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ini saudara-saudara. Jadi kita kepada firman Tuhan itu harus sungguh-sungguh mendengar. Dan kita sudah mendengarkan juga beberapa waktu lalu bahwa manusia rohani itu datangnya mendengar firman dengan baik. Karena manusia rohani itu dicipta melalui firman Tuhan yang disampaikan. Masih ingat? Yakobus 1 ayat 18 ya. Tolong baca. Tolong. Yakobus 1 ayat 18. Ya. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Iya. Jadi harus dengar firman, saudaraku. Makanya kalau kita ibadah, jangan mikir sono sana. Pas ada makanan enak di rumah, jangan sampai sini. Jangan mikirin itu dulu. Fokus kepada Tuhan. Kita mengerti mana. Karena segala sesuatu jadi oleh karena firman Tuhan. Bahkan pada mula pertama Allah menciptakan langit dan bumi, dan hari pertama Allah berfirman. Apa firman Tuhan? Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Hari kedua Allah mengadakan pemisahan atau bentangan, ya jadilah cakrawala. Maka jadi. Hari ketiga, kalau sudah ada darat dan laut, jadilah segala yang tumbuh, yang berbiji-biji, ya. Nah, maka jadilah. Hari yang keempat, jadilah benda-benda penerang di langit. Jadilah demikian. Bukan lagi benda penerang matahari. Cakrawala yang kedua tadi. Tidak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar. Ya. Jadi itu cakrawala yang kedua.
Kalau benda-benda beneran itu yang keempat. Kalau yang ketiga adalah biji-bijian, buah-buah yang berbiji-biji. Baru yang kelima adalah binatang-binatang di air dan unggas-unggas. Burung-burung. Hari ke-6 Allah menciptakan binatang di darat dan manusia. Jadi Allah berfirman nanti semuanya untuk manusia. Kalau untuk manusia bukan hanya pada saat penciptaan jasmani itu, karena manusia itu tinggi nilainya, segambar dan serupa dengan Allah. Jadi Allah itu tidak hanya berfirman, tapi dia ambil tanah, dibikinlah kayak kita ini. Inilah kita ini, buatan tangan Tuhan. Tidak hanya firman. Itu. Tetapi manusia rohani, jelas kita sudah lihat, sesudah manusia itu dilahirkan di bumi, untuk menjadi manusia rohani harus dengar firman. Yakobus 1 tadi ayat yang ke-18. Itu saudara-saudaraku. Ya, jadi kalau nggak suka firman, ya dengar firman marang-angan, sekolah aja nggak bisa naik kelas. Kalau dengar belajar sambil apa, nanti lama-lama nggak suka lagi dia, bosan lagi. Aku berhenti aja sekolah. Kenapa? Nggak mau lagi. Gitu saudaraku. Jadi firman Tuhan itu harus menjadi kesukaan kita. Kalau kutemukan firman-Mu, kunikmati. Bahasa Batak, bunsohali. Bunsohali. Jadi tidak aja dinikmati, benar-benar dimakan dengan lahap. Haleluya. Semoga kita ya bersungguh-sungguh. Itu saudaraku, untuk mendapatkan kesempatan hidup kekal selama-lamanya. Yang kedua, kita akan lihat ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Baju atau pakaian, apalagi jubah, untuk apa saudaraku? Untuk menutupi tubuh, untuk menutupi badan. Nah, tapi kalau Lazarus, apa yang kita lihat di sini? Nah, kita baca ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Jadi berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Jadi kita yakini, satu, nggak bakal ditutupi lagi itu boroknya, kotor nanti bajunya. Dan juga anjing langsung bisa menjilat. Dia nggak bilang begini, aku mau jilati dulu borokmu, buka bajumu. Jadi itu udah memang nggak ada. Jadi benar-benar bisa terbuka. Haleluya. Nah, saya melihat di sini ada yang kita akan perhatikan, saudaraku. Apalagi kalau kehidupan yang belum di dalam Tuhan, jangan sampai ada penutup. Tapi kalau perbuatan kebenaran kekudusan itu menjadi jubah penutup, itu sangat baik. Jadi kita ini harus terbuka di hadapan Tuhan. Ini saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi kalau kita menyanyi, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua
yang terselubung, jangan ada penutup, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Tapi kalau manusia, saudaraku, apalagi belum cinta Tuhan, apa yang menjadi pintar dalam hidupnya adalah menutupi kekurangan, tidak mau terbuka. Itu sebabnya mulai dari manusia yang pertama, tahu kan siapa? Adam dan Hawa. Apa? Hawa. Siapa yang dulu dimintain oleh Tuhan? Adamnya. Adamnya. Adam. Adam, di mana kau? Nah, ini saudaraku. Jadi aku tahu, nama kamu tahu. Nah, ya itulah saudaraku. Baru siapa yang menyuruh kamu makan? Mana mau dia terbuka? Siapa dia bilang? Ini saudaraku, tidak diberkati Tuhan. Hei Adam, hei Hawa. Nanti si Hawa bilang apa lagi? Gak ada yang mau terus terang aturan. Kalau dia bilang gini, ya Tuhan, saya sudah salah. Saya rasa ini berubah kita ini. Ya, keturunan orang yang dihapuskan dosanya. Seperti Lazarus. Ya, itu menunjukkan terbuka hidupnya itu. Ini saudara-saudaraku. Jadi manusia ini sering sekali menutupi kekurangan. Yang paling pintar menutupi kekurangan apa? Orang Farisi dan ahli Taurat. Tahu firman Tuhan. Ya, jadi anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku. Namanya, tapi anak Tuhan yang tidak terberkati. Golongan nomor 1 anak sulung nggak ikut. Golongan yang berbuah 100 nggak ikut. Golongan yang berbuah 60 enggak. Golongan yang berbuah 30 juga enggak. Ya, ini saudaraku. Mari kita mau baca dulu Matius 23. Ya, bantu deh. Matius 23 mulai 27. Mulai 27 ayatnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh kurang berulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Bekhaya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Jadi saudara-saudaraku, bahwa orang kaya itu bukan hanya pakaian saja, tapi disebut
Ada lagi tadi apa? Jubaya. Iya. Iya. Jubah itu bukan lagi baju. Itu ya udah kemewahan atau mantel lah atau yang lebih tebal lagi lah. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi yang kita ambil dari situ harus kita mau berterus terang. Haleluya saudaraku. Memang tidak gampang. Itu sebabnya mulai dari anak-anak yang kecil. Kalau ada umpamanya piring pecah, siapa yang pecahin ini? Padahal dia, tapi dia bilang apa? Gak tahu. Dan di lama-lama kucing. Jadi tanpa dia sadari dia bilang dia kucing. Ya udah kalau dia mengaku dia kucing, repot lah. Makanya kita ini harus saling mendoakan. Iya satu dengan yang lain. Itulah saudara-saudaraku. Nanti kalau kita sudah anak-anak Abraham yang diberkati Tuhan, tidak usah pakai tutup-tutup. Justru Tuhan, saya sudah bersalah, ampuni saya. Setiap dosa yang diakui, Tuhan akan mengampuni. 1 Yohanes 1:9. Ya kita baca juga, biar sudah pada tahu sudah kita baca lagi. Dengar. 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya. Jadi kalau ada yang menunjuk dosa kita, jangan marah saudaraku. Daripada pura-pura baik. Iya. Nggak, dosa kita nggak dihapus. Jadi kalau kita marah, ya sudah, aturan kalau ada yang menunjuk dosa kita, terima kasihlah. Aku nggak usah harus repot-repot lagi berdoa. Minta Tuhan tunjukkan kekuranganku. Nah, tapi kalau orang, dia langsung bilang, Tuhan yang suruh kamu memberitahu dosaku. Gak usah marah. Haleluya, saudaraku. Ini kalau sudah terjadi begini, itu sudah meningkat itu. Karena sebelum meningkat, saling terus menutupi. Itu ranking manusia. Ya, tapi saudaraku, manusia rohani, kalaupun hidupnya ditelanjangi, malah dia senang, saudaraku. Karena kita akan menyanyi, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, semua saudaraku, sampai kecil besar supaya diampuni Tuhan. Nah kalau ini boleh terjadi, nggak ada yang berantem saudara-saudaraku. Tapi kalau masih Farisi, senangnya menutupi kekurangan. Sampai-sampai sudah hanya tinggal belulang, sudah bau. Tapi dilabur putih, biar tidak kelihatan saudaraku. Itu keahlian orang menutupi kekurangan. Itu keahlian orang. Memang saudaraku, kalau di dunia ini, kalau orang tidak tahu, nggak dihukum. Tapi kalau di dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah tahu, kita tinggal minta ampun, Tuhan ampunilah. Justru itu yang tidak dihukum. Jadi kalau di dunia ini, kalau dosanya itu belum terbuka, justru itu yang tidak dihukum. Makanya hukum dunia ini membuat orang juga keliru kepada Tuhan. Karena selalu menutupi kekurangan. Carilah alibi, carilah ini, saya cari ini. Itu saudara. Tapi kalau di hadapan Tuhan, kalau kita terbuka, justru diberkati oleh Tuhan. Jadi Lazarus ini menunjukkan hidup yang terbuka atas segala kekurangan. Dan dia disebut anak Abraham yang diberkati. Dan dia berada di pangkuan Abraham. Itu tempatnya.
Jadi kalau kita menutupi kekurangan, ada saudaraku jurang yang sangat dalam memisahkan dari tempatnya Abraham. Tempatnya Abraham digambarkan adalah yang sangat diberkati kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Itu sebabnya kita tidak akan meniru, ya, itu rohaniawan itu saudaraku, ahli Taurat dan Farisi dan ahli Taurat. Farisi itu penghafal firman, ahli Taurat, ya, itu ahli di dalam Taurat, ya, itu. Jadi sama-sama orang-orang rohaniawan sebenarnya, saudara-saudaraku. Tetapi kekurangannya di sini, ya, pintarnya itu adalah menutupi kekurangan. Ada menutupi kekurangan dengan bersilat kata, ada menutupi kekurangan dengan berbohong. Siapa yang mecahin piring? Gak tahu, padahal dia tahu orang dia sendiri. Itu saudaraku. Tapi kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Sebabnya kalau ada yang nuduh dosa kita, jangan marah-marah saudaraku, biarin aja. Itu berkat itu. Amin. Ya, biarlah supaya kita mendapat julukan anak Abraham. Ini saudara-saudaraku. Jadi manusia rohani ini tidak sakit hati. Kalau memang ya begitu, ya sudah. Nah, jadi itu terbuka dan terus terang. Jadi kalau orang kaya ini begitu mati langsung dibawa ke alam maut. Tapi kehidupannya sehari-hari, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang, inilah saudaraku ya. Jadi itu orang kaya selalu berpakaian jubah ungu. Ya, jadi ungunya itu juga menunjuk ya beda. Kalau kain linen halus, ya itu masih ada kelihatan saudaraku, tembus pandang. Tapi kalau jubah ungu sama sekali tertutup. Itulah kehidupan orang kaya itu. Jadi secara duniawi saudara-saudaraku, ya ada kemewahan, tetapi itu adalah menunjuk kepada kepintaran seseorang menutupi kekurangannya. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan bolong. Jadi kelihatan saudaraku penuh dengan bolong. Malah buktinya ya kelihatan itu anjing juga nggak usah berkata buka dulu bajumu biar kujilatin, enggak. Ya udah langsung saudaraku. Karena memang tidak ada tertutup sama sekali. Sebabnya kepada Tuhan harus kita mau datang saat ini, apapun kelemahan, apapun kekurangan kita datang kepada Tuhan. Tidak ada yang harus menutupi kekurangan. Saudara-saudaraku, kalau ini boleh terjadi, nanti kita akan merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya, kita mau baca dulu sebentar Lukas 5 ayat yang ke-31. Saya bacakan dulu bagi kita. Lukas 5 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah ini
Ya, berapa itu tadi? Ya, coba saya salah ya. Ya. Lukas 5 ayat 31. Ya. Lalu jawab Yesus iya. kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Lanjut. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Iya. Jadi saudara-saudaraku, sudahlah kalau kita memang ada kekurangan, kelemahan. Nah itu kita sudah dari sononya. Dari Adam dan Hawa, dan Yesus pun datang ke dunia, karena sudah tidak ada lagi satupun yang benar. Kalau masih ada satu yang benar, bisa-bisa Yesus tidak datang. Tapi karena semua orang sudah berbuat dosa, makanya Yesus datang. Roma 3 ayat 10. Nanti sambung 23. Coba. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya. Jadi saudara-saudaraku, berbeda di dunia. Kalau belum mengaku tidak dijatuhi vonis. Betul betul? Nah, tapi kalau di dalam kita, kalau ada orang mengaku, sampai anak-anak, jangan pukuli lagi. Nanti jadi dia menutupi kekurangan saudaraku, menutupi dosa. Jadi kalau sudah mengaku, udah jangan pukul lagi. Bilang aja, ya sudah, nanti kita beli lagi. Tapi kalau nggak mengaku, itu yang parah saudara-saudaraku. Nah, jadi kalau di dunia ini nggak mau orang ngaku. Kenapa? Karena kalau ngaku nanti dihukum. Nah, jadi kita jangan seperti dunia saudaraku. Sama dengan Yesus. Kalau kita mengaku dosa kita bukan dihukum lagi. Haleluya. Malah dia mengampuni segala kekurangan kita. Itu sebabnya saudaraku. Itu caranya kita untuk membangun manusia yang berani mengakui kekurangan. Jangan menutupi. Iblis akan membawa supaya orang berbohong. Sama dengan Adam itu, udah dari sono itu. Kenapa kamu makan, Adam? Tuh perempuan itu. Kenapa kamu makan Hawa? Tuh ular itu. Gak mau dia terus terang. Aturan kalau dia, saya sudah salah, ampuni saya. Selesai saudaraku. Jadi kita ini bisa berubah ini saudaraku. Ya, mungkin kita jadi kembali lagi ke Firdaus ini. Enak dulu, tapi itu semuanya sudah terjadi. Kita nggak pakai andai-andai. Yang sekarang sudah ada firman Tuhan, itulah yang kita perhatikan. Jadi kita lihat orang kaya itu langsung masuk dalam penghukuman, bahkan dikatakan di dalam maut. Tapi Lazarus yang tidak berpakaian, yang terbuka, itu menunjukkan kita tidak ada menutupi kekurangan. Jadi jangan ada berpura-pura. Berpura-pura apa biasanya? Berpura-pura baik. Ahlinya adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Pintar sekali. Sampai karena dia ahlinya, dia bikin mayat-mayat dan tulang-tulang putih bersih. Ini saudara-saudaraku. Jadi selalu sepertinya paling benar. Biarlah di mata Tuhan, Tuhan yang membenarkan kita. Karena kita bukan menghakimi, kita tidak mendapat dari kita sendiri. Kita tidak mendapat dari orang lain. Semua keberkatan adalah dari Tuhan. Dan yang diberkati Tuhan bukan yang menutupi kehidupannya seperti orang kaya itu. Tapi Lazarus yang sudah tidak ada apa-apa, terbuka.
Begitu dia mati, dibawa orang. Dibawa siapa? Malaikat. Dibawa orang lagi. Nanti jadi pendeta yang tidak teliti lagi nanti. Kalau orang bisa bawa ke sana, enak dong. Kita lagi sabi bawa itu. Tapi dibawa oleh malaikat. Ya, ke pangkuan Abraham. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyanyi, jiwaku terbuka untuk Tuhan.